Sobat Nawikrama TV, tahukah Anda, Menteri ESDM, ya, Bahlil Lahadalia, baru saja membuat kebijakan yang kontroversial. Kenapa ya makin lama kebijakan pemerintah makin nggak membela rakyat? Dulu gas LPG 3 kg bisa dengan mudah dibeli di warung dekat rumah. Sekarang susah, mahal dan ribet. Warung kecil dilarang jual. Rakyat kecil disuruh antri panjang di pangkalan. Katanya stop ekspor gas biar rakyat lebih sejahtera. Tapi kok justru makin menyusahkan? Ada yang nggak beres? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari aturan ini? Kenapa rakyat kecil yang paling kena dampak? Jangan-jangan ada permainan mafia dan kepentingan bisnis besar di balik kebijakan ini? Akhirnya, Prabowo harus turun tangan. Jangan sampai kebijakan ini jadi senjata makan tuan yang merugikan rakyat dan merusak citra kepemimpinan beliau. Rakyat tidak akan diam lah. Ini maksudnya apa? Rakyat kecil lagi-lagi kena aturan aneh. Dulu beli gas 3 kg gampang. Jalan ke warung bayar, bawa pulang, sekarang disuruh cari pangkalan. Masalahnya, nggak semua orang punya motor, nggak semua rumah dekat pangkalan, nggak semua orang punya waktu buat antri berjam-jam. Terus kalau ibu-ibu pedagang harus ninggalin warungnya buat cari gas, siapa yang rugi? Kalau buruh yang kerja dari pagi sampai malam harus nyari pangkalan dulu, siapa yang kesulitan? Lihat deh, di daerah-daerah terpencil, di luar Jawa misalnya, kalau mau ke kecamatan buat beli gas, butuh 4-6 jam perjalanan. Ini yang bikin rakyat makin susah. Lalu harga gas? Saya tanya ke daerah, harga LPG 3 kg sudah sampai Rp48.000, jauh dari harga subsidi. Sekarang warung-warung kecil yang selama ini jual gas juga kena imbasnya. Mereka harus daftar jadi pangkalan resmi, urus izin usaha, siapkan tempat, modal besar, dan segudang syarat lainnya. Dulu cari makan dari jualan gas, sekarang disudutkan. Bukannya dibantu biar usaha maju, malah dihancurkan pelan-pelan. Terus ini pro rakyat, dampak ke Prabowo. Nah, ini yang lebih bahaya. Kebijakan kayak gini bisa merusak citra Prabowo di mata rakyat kecil. Selama ini Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang mau dengar suara rakyat. Tapi kalau rakyat kecil makin susah karena kebijakan ini, gimana? Masyarakat nggak akan tanya, siapa yang buat aturan ini? Mereka taunya, satu, rakyat susah di era Prabowo. Padahal kalau dipikir-pikir, Prabowo nggak mungkin bikin aturan yang menyusahkan rakyatnya sendiri. Jadi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya main di belakang ini? Siapa yang untung? Kalau warung kecil dilarang jual gas, pangkalan yang pegang kendali, kalau harga jadi lebih mahal, siapa yang dapat untung? Coba kita pikir, siapa yang pegang distribusi LPG ini? Siapa yang diuntungkan? Kalau rakyat kecil harus antri di pangkalan, siapa yang bakal dapat untung dari kelangkaan ini? Yang jelas, bukan rakyat kecil. Harusnya gimana? Kalau memang mau subsidi tepat sasaran, harusnya tetap kasih izin warung-warung kecil jual gas. Tapi pemerintah daerah wajib atur harga eceran tertinggi. Kenapa pemerintah daerah? Karena mereka yang paling tahu kondisi wilayahnya. Tapi ini dipikirin kan, saya rasa ya. Tapi kemauan politiknya nggak ada. Kenapa? Mungkin memang ada yang lebih senang lihat rakyat susah. JD, setuju nggak kalau saya bilang kebijakan ini nggak pro rakyat? Atau ini cuma bagian dari agenda setting buat nutupin masalah lain? Tetap kawal, tetap suarakan suara kita adalah kekuatan. Kita rakyat itu nggak bodoh. Kita bisa lihat mana kebijakan yang memang untuk rakyat. Mana yang cuman akal-akalan, jangan dikira kita nggak tahu siapa yang bermain. Kita ini butuh kepastian. Jangan kasih solusi yang justru bikin masalah baru. Dulu gas gampang didapat, sekarang malah susah. Terus kita harus diam saja. Kalau mereka serius mau bantu rakyat, harusnya satu, tetap izinkan warung kecil jual gas. 2, atur harga eceran tertinggi di tiap daerah. 3, perketat pengawasan di tingkat distributor besar. Bukan malah ngejar warung-warung kecil yang sebenarnya justru bantu distribusi. Dan satu lagi, pemerintah harus jujur. Kalau memang ada masalah di rantai distribusi, bongkar. Kalau memang ada mafia LPG, hajar. Jangan malah bikin rakyat kecil yang kena dampaknya. Prabowo harus tahu. Ini kita semua tahu. Prabowo nggak mungkin bikin aturan yang menyusahkan rakyatnya sendiri. Tapi kalau kebijakan kayak gini dibiarkan, citra beliau yang kena. Rakyat kecil yang dulu mendukung beliau, sekarang mulai ragu. Mereka nggak peduli siapa yang buat aturan ini. Yang mereka tahu, hidup makin susah setelah Prabowo jadi presiden. Ini bahaya. Kalau ada yang sengaja memainkan kebijakan ini buat menjatuhkan Prabowo, mereka sedang berhasil. Jadi ini bukan cuma soal gas, ini soal kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Prabowo harus tahu, harus turun tangan. Jangan sampai ini jadi senjata makan tuan. Rakyat jangan diam, kita nggak bisa diam. Kalau kita diam,
kebijakan kayak gini bakal terus ada. Kalau kita diam, mereka bakal kira kita setuju-setuju saja. Kita harus bersuara, kita harus kawal. Karena kalau bukan kita yang bela rakyat kecil, siapa lagi? Ingat, rakyat itu bisa sabar. Tapi kalau kesabaran ini terus diuji, bisa meledak. Lihat sejarah, setiap kali rakyat kecil dipinggirkan, selalu ada perlawanan. Bukan soal mau ribut, bukan soal mau bikin kerusuhan. Tapi kalau perut lapar, kalau hidup makin sulit, rakyat pasti mencari jalan. Sekarang gak susah. Besok apa? Beras, minyak, listrik. Jangan main-main. Jangan anggap sepele rakyat kecil. Kalau kebijakan ini terus dipaksakan, bukan cuma warung kecil yang mati, ekonomi rakyat ikut mati, daya beli turun, kepercayaan ke pemerintahan dan kalau rakyat sudah kehilangan kepercayaan, siapa yang mau bertanggung jawab? Presiden akhirnya bertindak, Prabowo harus dengar. Beliau harus tahu kalau kebijakan ini menggerus dukungan rakyat kecil. Harus ada tindakan nyata, walaupun akhirnya dicabut larangan warung kecil jual LPG 3 kg, tapi tetap perketat pengawasan di distributor besar, bukan malah nyerang pengecer. Pastikan harga tetap stabil, bukan malah naik karena aturan aneh. Jangan sampai kebijakan ini jadi batu sandungan di awal kepemimpinan. Jangan sampai ini dimanfaatkan pihak-pihak yang nggak ingin Indonesia maju. Rakyat sudah terbuka matanya. Dulu mungkin rakyat diam, dulu mungkin rakyat nggak peduli. Tapi sekarang semua bisa melihat mana yang benar, mana yang cuma pura-pura peduli. Jadi buat para pemangku kebijakan, jangan remehkan rakyat. Jangan anggap kita nggak paham. Jangan kira kita nggak bisa melihat siapa yang bermain di balik ini semua. Karena satu hal yang pasti, kalau rakyat terus dipersulit, mereka nggak akan tinggal diam. Sekarang pilihan ada di tangan pemerintah, mau dengar suara rakyat, atau terus bikin kebijakan yang justru bikin rakyat menderita. Tapi ingat, kalau rakyat sudah marah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Nah, ini yang bikin heran. Katanya mau stop ekspor gas, biar bisa diolah di dalam negeri. Biar rakyat kita sendiri yang menikmati. Tapi kok malah makin nyusahin rakyat? Gas kita itu melimpah. Indonesia ini kaya sumber daya alam. Tapi kenapa rakyat kecil masih harus berebut gas 3 kg? Kenapa LPG subsidi makin langka, harga makin mahal, dan malah diperumit dengan aturan-aturan baru? Logikanya nggak masuk. Kalau gas mau diolah dalam negeri, harusnya harga makin murah, distribusi makin lancar, bukan makin ribet. Jadi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menikmati kebijakan ini? Rakyat jelas bukan mau stop ekspor, tapi harga masih mahal, ada yang nggak beres. Kalau beneran gas mau dikelola di dalam negeri, berarti stok harusnya aman, harga harusnya stabil. Tapi kenyataannya harga di banyak daerah naik sampai Rp48.000. Distribusi makin sulit karena warung-warung dilarang jual. Rakyat kecil yang butuh gas cepat malah harus antri lama di pangkalan. Kalau kayak gini, ada yang salah dalam pengelolaannya. Jangan-jangan gasnya tetap diekspor diam-diam. Jangan-jangan ada permainan mafia yang masih dibiarkan. Jangan-jangan kebijakan ini cuma akal-akalan buat menguntungkan pihak tertentu. Rakyat butuh penjelasan. Kalau pemerintah serius mau stop ekspor dan olah gas dalam negeri, harusnya rakyat kecil yang pertama kali merasakan manfaatnya, bukan malah dibuat makin susah. Siapa yang bermain? Kita harus curiga. Jangan-jangan ada yang sengaja bikin gas langka dan mahal. Siapa yang untung? Kalau harga LPG subsidi makin mahal, coba pikir, distributor besar yang bisa atur pasokan, mafia energi yang sengaja main harga, atau pihak-pihak yang sengaja bikin rakyat kesal biar citra pemerintah rusak. Kalau benar ada yang bermain, Prabowo harus turun tangan. Jangan sampai ada musuh dalam selimut yang pura-pura mendukung, tapi diam-diam justru merusak. Jangan sampai rakyat hilang kesabaran. Rakyat sudah cukup sabar, tapi kalau terus ditekan dengan kebijakan aneh, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Jadi sekarang pilihannya ada di tangan pemerintah, mau benahi sistem distribusi gas biar rakyat nggak makin susah, mau buka semua data biar kita tahu kemana sebenarnya gas kita pergi, atau mau terus diam dan biarkan rakyat kecil yang menderita? Kok makin lama kebijakan makin nggak membela rakyat? Dulu kita berharap dengan kepemimpinan baru, kebijakan akan lebih pro rakyat, tapi makin kesini, kenapa rasanya justru makin menjauh dari kepentingan rakyat kecil? Gas langka, harga naik, warung-warung kecil dipersulit, sembako naik, daya beli turun, rakyat makin sengsara. Ini membela rakyat atau membela kepentingan siapa? Kalau pemerintah bilang ini demi subsidi yang lebih tepat sasaran, kenapa yang paling kena dampaknya justru rakyat kecil? Kenapa bukan mafia dan oknum yang main di balik ini semua? Rakyat makin sulit. Tapi siapa yang untung? Kebijakan kayak gini bukan cuma bikin rakyat makin susah,
tapi juga menciptakan ketidakpercayaan. Coba kita pikir, harga gas naik, siapa yang untung? Warung-warung kecil dilarang jual, siapa yang diuntungkan? Rakyat disuruh antri panjang di pangkalan, siapa yang bermain di baliknya? Jangan-jangan ini cuma skenario untuk memonopoli distribusi gas? Jangan-jangan ada kepentingan bisnis besar yang bermain di balik aturan ini? Kalau benar ada yang bermain, Prabowo harus segera bertindak. Jangan sampai rakyat kecil yang selama ini mendukung malah merasa dikhianati. Prabowo harus dengar suara rakyat. Prabowo harus tahu rakyat mulai kehilangan kesabaran. Daya beli makin turun, beban hidup makin berat. Kebijakan yang harusnya membela rakyat malah bikin rakyat makin susah. Kalau ini dibiarkan, siapa yang bakal rugi? Bukan cuma rakyat, tapi juga pemerintah sendiri. Kita nggak mau Indonesia jatuh ke tangan segelintir elit yang cuma mikirin bisnis sendiri. Kita ingin kebijakan yang benar-benar membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan pengusaha besar. Jadi stop kebijakan yang menyusahkan rakyat. Jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan oleh pemerintah yang mereka pilih sendiri. Rakyat tidak akan diam. Kalau kebijakan terus kayak gini, rakyat nggak akan diam. Rakyat akan bersuara. Karena kita tahu, Indonesia ini milik rakyat, bukan milik segelintir orang. Sekarang pilihannya ada di tangan pemerintah, mau mendengar suara rakyat dan segera membenahi kebijakan ini. Atau terus diam dan membiarkan rakyat semakin menderita. Tapi ingat, kalau rakyat sudah kehilangan kepercayaan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jangan sampai rakyat berpikir stop ekspor gas ini cuma gimmick, tapi aslinya tetap menguntungkan segelintir orang. Rakyat sudah pintar. Jangan sampai kebijakan ini jadi senjata makan tuan buat pemerintah sendiri.